Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufan Al-Adi, absen 9, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman lingkungan internal. Yang mana pengalaman lingkungan internal yaitu ada dua pembahasan. Yang pertama, pengalaman lingkungan strategi dan pengalaman lingkungan intern. Dan yang pertama yaitu pengalaman lingkungan strategi. Kegiatan mengamati lingkungan yang dilakukan dengan baik dan bermanfaat pada beberapa hal berikut. Yang pertama, mampu menemukan beberapa kondisi penting sebagai andalan dalam merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mampu merumuskan potensi dan kelemahan yang diperoleh dari kegiatan dalam mengamati lingkungan yang dimiliki oleh suatu institusi. Dan yang ketiga yaitu mampu menguasai dan mengenali lingkungan pada saat ini dan mengembangkannya pada masa yang akan datang. Dan yang keempat, yang terakhir, mampu mengetahui tentang hal yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan terhadap kondisi lingkungan institusi melalui program-program strategis. Seseorang manajemen harus mengamati lingkungan sekitar bersama dengan bawahan yang kompeten di bidangnya untuk menghasilkan analisis lingkungan yang menyeluruh. Kegiatan dalam mengamati lingkungan ini merupakan langkah awal dalam suatu institusi sebelum melangkah lebih jauh dalam merencanakan pencapaian target institusi. Lingkungan merupakan semua komponen di dalam dan ekstern institusi yang bisa mempengaruhi terhadap kesuksesan dalam menggapai target sesuai yang sesudah ditetapkan. Sedangkan kegiatan dalam mengamati lingkungan merupakan kegiatan untuk memantau, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi intern institusi maupun ekstern institusi. Di samping itu, kegiatan dalam mengamati lingkungan tersebut untuk menguasai terhadap potensi dan kelemahan lingkungan, sehingga potensi lingkungan akan dikembangkan sedemikian rupa dan kelemahan lingkungan akan diminimalisir pada masa yang akan datang. Dan poin yang kedua yaitu pengamatan lingkungan intern. Masa dewasa sekarang yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Lingkungan dapat berubah begitu cepat. Institusi tidak bisa mengisolir dari problematika lingkungan, namun harus bisa merespon dengan cepat dan tepat dengan menjadikan dinamika tersebut sebagai potensi untuk dikembangkan dalam kemajuan institusi pada masa yang akan datang. Di samping itu, dinamika beragam harapan, tuntutan, dan problematika yang ada dalam institusi akan mampu mempengaruhi terhadap eksistensi dan keberlangsungan institusi tersebut. Oleh karena itu, urgensi dalam memahami lingkungan semakin tampak agar dapat mencapai target yang sudah diatur dengan baik sehingga akan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tantangan zaman. Institusi harus mampu mengamati lingkungan dengan baik agar keputusan strategis yang dihasilkan relevan dan lingkungan akan di intern institusi. Ada beberapa unsur yang harus diamati oleh institusi yang mempunyai keinginan dalam mencapai tujuan, yaitu ada
5 unsur. Yang pertama yaitu potensi dan kelemahan serta kekuatan dan ancaman suatu institusi. Yang kedua, korelasi antara keputusan strategis dan lingkungan saat ini dalam institusi. Yang ketiga, perkembangan pendanaan institusi dengan institusi kompetitor lainnya. Dan yang keempat, perbandingan daya kompetensi suatu institusi dengan institusi kompetitor lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, masalah-masalah strategis yang dialami oleh institusi itu sendiri. Oleh karena itu, institusi harus mampu mengamati lingkungan secara cermat dan holistik sebagai dasar dalam menyusun keputusan strategi yang relevan dengan keadaan lingkungan institusi tersebut. Sehingga menyusun keputusan strategis tersebut berhubungan langsung dengan sumber daya institusi dan dapat berkompetisi dengan institusi dan kompetitor lainnya serta menjadi institusi yang unggul. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.